saya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Wia Robiatul Adawiyah beserta rekan saya Rizky Humaira. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai perkembangan masa pranatal. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, di sini saya akan membahas tentunya sebelum kita mempelajari lebih jauh, alangkah baiknya kita harus tahu dulu apa sih masa pranatal itu. Ya, masa pranatal adalah masa di mana kita belum lahir ke dunia. Jadi masa pranatal itu adanya di dalam kandungan ya. Nah, masa pranatal ini terjadi sangat singkat. Bayangkan saja, hanya 9 bulan kurang lebih. Tetapi masa pranatal ini mempunyai perkembangan yang sangat pesat. Selanjutnya yaitu tahapan perkembangan masa pranatal. Yang pertama itu adalah tahapan konsepsi. Apa sih konsepsi itu? Konsepsi itu adalah bertemunya sel sperma dan sel wanita ya, sel telur atau ovum. Jadi ketika sel sperma membuahi sel telur, itu adalah proses konsepsi ya, sampai terjadinya kelahiran seorang bayi. Sekarang kita beranjak ke materi selanjutnya mengenai tahapan awal kehidupan. Kapan sih awal kehidupan ini dimulai? Banyak sekali ya pendapat mengenai hal ini. Di sini saya akan memaparkan dari 3 aspek. Aspek pertama dari segi biologis, yang kedua dari segi psikologis, dan yang terakhir dari segi agama. Ternyata kalau dari segi biologis, awal kehidupan itu dimulai sejak proses konsepsi. Jadi ketika sel sperma membuahi ovum sel telur, itu sudah dikatakan awal kehidupan kalau dari segi biologis. Nah, kalau dari psikologi sendiri bagaimana? Psikologi sendiri itu ketika di perut kita kan sudah ada embrio ya, misalkan kita sudah positif hamil, janin kita tuh sudah mulai terangsang, seperti kalau kita tempelkan lagu-lagu musik ke perut kita, jadi denyut nadi si bayi akan cepat. Berarti kan itu ada kehidupan ya. Nah, itu dari psikologis awal kehidupan itu ketika bayi dalam kandungan sudah mulai terangsang ya. Kalau dari segi agama yang terakhir, ini memang banyak sekali ya pandangan. Salah satunya ketika 4 bulan di dalam kandungan, ketika ditiupkannya ruh, itu adalah awal kehidupan. Kan suka ada tuh acara 4 bulanan ya. Nah, itu kalau dari segi agama. Oke, kita akan lanjut materi selanjutnya, proses perkembangan masa pranatal. Ada 3 periode utama nih. Yang pertama adalah periode zigot atau periode germinal ya. Periode ini berlangsung ketika sel telur sudah dibuahi sekitar 10 sampai 14 hari. Jadi saat itu zigot, pembelahan sel ya, ada pembelahan sel lalu menempel di dinding rahim. Itu sangat awal sekali, dikatakan periode germinal. Selanjutnya ada periode embrionik. Embrio berarti lebih besar dari zigot ya. Periode ini dimulai sekitar 3 sampai 8 minggu setelah proses pembuahan. Pada periode ini ditandai dengan organ yang sudah bertumbuh sangat pesat ya, dari mulai pernapasan, pencernaan, seperti itu. Dan selanjutnya ada periode janin. Kalau kita bicara tentang janin, tentunya ukurannya lebih besar, fungsi-fungsi tubuhnya juga sudah mulai ya. Periode janin sendiri itu berlangsung ke 3 bulan ketiga sampai nanti proses kelahiran bayi. Tentunya dalam periode ini terjadi pertumbuhan yang sangat pesat ya, organ tubuh juga kompleks. Sudah adanya mata, janin sudah bisa tersenyum, merengut, seperti itu.
Nah, teman-teman, hanya itu materi yang dapat saya paparkan. Alhamdulillah, semoga dapat bermanfaat ya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini banyak sekali kesalahan, kekurangan. Akan dilanjutkan materi selanjutnya oleh rekan saya Rizkika Humaira. Bye-bye. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi tentang arti penting periode pranatal bagi kehidupan. Meskipun kenyataannya bahwa perkembangan pertama dalam rentang kehidupan manusia ini merupakan periode yang paling singkat, namun periode ini merupakan periode yang penting, bahkan yang terpenting dalam semua periode. Periode ini mengandung banyak bahaya, baik fisik maupun psikologis, yang dapat mempengaruhi perkembangan selanjutnya, bahkan dapat mengakhiri suatu perkembangan atau kematian. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pranatal. Yang pertama, ada faktor pembawaan atau hereditas. Faktor ini timbul pada masa konsepsi dan berlaku sepanjang hidup seseorang. Pembawaan ini dikelompokkan menjadi 4 macam pembawaan, yaitu yang pertama, pembawaan spesies atau jenis, seperti bentuk tubuh ataupun anggota tubuh dan lain sebagainya. Yang kedua, pembawaan ras atau keturunan ya. Nah, lalu yang ketiga ada pembawaan jenis kelamin. Dan yang terakhir ada pembawaan perseorangan atau individu. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan pranatal yaitu faktor lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan di sini merupakan sesuatu yang mengelilingi individu, baik fisik seperti rumah, orang tua, maupun masyarakat sekitar, ataupun psikologis seperti perasaan-perasaan yang dialami, cita-cita, ataupun kondisi yang dialami seseorang, dan sebagainya. Nah, teman-teman, faktor lingkungan ini meliputi yang pertama, kondisi emosional ibu. Nah, keadaan emosional ibu mempunyai pengaruh yang besar terhadap masa perkembangan pranatal. Ibu yang mengalami kecemasan berat kemungkinan besar akan mengalami kesulitan medis, bahkan melahirkan bayi yang abnormal dibandingkan dengan ibu yang lebih aman dan tenang. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor kesehatan ibu. Penyakit yang diderita ibu hamil dapat mempengaruhi perkembangan pranatal. Apalagi penyakit ibu itu kronis. Selanjutnya, kebiasaan-kebiasaan ibu. Kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan ibu selama masa kehamilan dapat mempengaruhi proses perkembangan pranatal. Kebiasaan baik si ibu, misalnya membaca, bisa membuat bayi tumbuh dengan minat baca yang tinggi. Yang selanjutnya, pemakaian bahan-bahan kimia oleh ibu. Bahan-bahan kimia ini mempunyai efek samping, baik pada fisik bayi maupun pada sistem kimiawi dalam tubuh janin. Faktor selanjutnya yaitu asupan gizi. Proses perkembangan sangat bergantung pada gizi ibu yang diperoleh melalui darah ibunya. Nah, oleh karena itu, makanan si ibu harus cukup mengandung protein, lemak, dan karbohidrat untuk menjaga kesehatan si bayi. Ya teman-teman, itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pranatal. Terima kasih.